bapak kamu loh, tanya kemana-mana. Iya, karena saya nggak ada tempat aja, bukan. Enggak, oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau terima, kebersihannya bisa nggak dijaga selama ini? Bisa. Kamu taruh di tempat sampah kayak gitu emang manusiawi? Pemirsa Silet RCTI, setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan publik. Mulai dari heboh Kiki Saputri joget Blackpink, hingga viral kondisi Panji Petualang yang kini tampak kurus. Dan inilah rentetan berita heboh yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Kiki Saputri joget ala Blackpink tuai sorotan. Kiki Saputri kembali menghebohkan publik saat membagikan video dirinya tengah bergoyang ala Blackpink dengan lagu Pink Venom. Mengenakan dress mini berwarna hitam dibalut outer pink, istri Muhammad Khair itu sukses bergoyang dengan lincahnya. Kiki juga menyertakan caption menggelitik dalam videonya itu yang berbunyi, "Semakin dihujat, semakin semangat berkarya." Selain Kiki yang dipuji atas aksinya bergoyang ala Blackpink, Blackpink kini juga baru saja merayakan anniversary ke-7. Banyak fans dan Blink yang antusias merayakan ulta girl band pujaan mereka itu dengan mengenakan outfit serba pink. Setelah melihat penampilan Kak Kiki luar biasa banget, aku appreciate banget Kak Kiki luar biasa di atas panggung, bisa jogetnya sepowerful itu ternyata, dan bisa dibilang untuk orang yang istilahnya seorang public figure dan komika, ternyata Kak Kiki jago banget loh ngedance-nya. Itu keren sih, luar biasa. Sebenarnya tuh aku Blink, gak mau cari masalah sama Blink yang lain. Pokoknya ya seneng aja lah kalau misalnya ada orang lain yang sama kayak aku, sayang sama Blackpink, cinta sama Blackpink, dan tentunya bukan cinta sama orangnya doang tapi sama karya-karyanya juga. 7 tahun kan bukan umur yang sedikit ya, dan 7 tahun tuh udah lama banget mereka bareng-bareng, terus berkaryanya udah sampai sebesar ini tuh luar biasa banget. Aku sebagai Blink ya tentunya bahagia dan seneng banget mereka bisa bertahan sejauh ini. Semoga ke depan-kedepannya semakin bertahan lagi selama-lamanya. Ria Ricis tak suka disebut hamil dan jawab hujatan netizen langsung disorot. Diduga netizen tengah hamil anak kedua, Ria Ricis malah meradang. Ya, Ricis berdalih hal tersebut termasuk body shaming karena berkaitan dengan penampilan atau kehidupan pribadi seseorang. Di sisi lain, Ricis juga kena sentil netizen lantaran membuat konten saat sang ibunda kembali dirawat di rumah sakit. Ya, netizen menilai tindakan istri Tengku Rian itu tidak elok. Sayangnya, alih-alih menjawab dengan bijak sentilan itu, Ricis justru menjawabnya dengan nyeleneh. Ada apa dengan Ricis? Aku nggak tahu ya, ini mau sebel, mau tersinggung atau mau gimana. Kemarin kan emang model baju aku kan bawahnya kan agak gelembung gitu kan. Karena kan dia pakai baju jumpsuit terusan gitu kan, baju kodok. Adalah yang komen, "Kis kok agak buncit, hamil ya?" Body shaming banget. Kalau jadi doa alhamdulillah. Tapi sejujurnya aku belum terlalu suka dengan komen semoga cepat isi, kapan punya ada lagi. Karena lukanya belum sembuh, ngerti gak sih? Keterlaluan, apa iya keluarganya perlu support, malah kamera dan YouTube lebih utama. Tolong Mbak Ricis, Anda keterlaluan. Heran deh, apa baik dikontenin, konten. Komen di YouTube mah baik-baik, sumpah. Iyalah, kan anak-anak di YouTube kan, subscribers aku kan, anak-anaknya lisannya terjaga. Nggak kaget orang bapaknya meninggal aja dikontenin. Sedih sekali. Umur emang nggak ada yang tahu loh. Siapa yang duluan juga kita nggak tahu. Kalau misalnya aku pun mati duluan, nanti aku datengin lo rumahnya. Banyak luka yang belum sembuh, jadi di-keep dulu lah ya. Anak juga lagi lucu-lucunya ya, lagi lari sana lari sini, kalau nambah lagi, aduh ini belum keurus gitu.
sehari sebelum dibawa ke IGD memang kelihatan lemas, dan kebetulan kemarin lagi aku yang jaga kan, lagi aku ajak stretching, lagi aku ajak olahraga, dan memang ternyata kelihatan lemas gitu. Pas aku bilang sama Uma kayaknya nih ibu agak lemes deh. Oh iya, besok baru dibawa ke IGD, dan ternyata emang bener aja banyak buntut-buntut penyakit yang belum terdeteksi ternyata. Namanya hidup di dunia kan, apalagi kan public figure, lagi-lagi pasti ada pro kontra, atau misalnya apalagi yang depan kamera pasti ada penilaian-penilaian dari publik gitu kan, dari masyarakat, baik itu negatif atau positif. Itu dijadikan apa ya, kayak kalau yang positif itu kayak semangat lagi kita untuk terus ya maju ke depan, tetap berkarya segala macam. Kalau ada yang negatif ya kita jadikan introspeksi diri gitu sih. Mungkin Ricis juga apa adanya juga ya, juga mungkin capek segala macam. Terus kalau ke arah yang body shaming mungkin juga mengingatkan untuk teman-teman yang lain agar takutnya jangan sampai meniru yang lain untuk nggak body shaming. Istilahnya sih kayak gitu ya. Saya selalu bilang sama Ricis, fokus saja dalam melakukan hal-hal yang baik, kemudian sesuai dengan koridor-koridor yang baik juga. Apapun itu perkataan orang, mudah-mudahan pertama jadi introspeksi diri, kemudian kedua pelecut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Heboh, Jedar tanya langsung pada JJ Syahnas, kemesraannya gimmick atau tidak? Netizen langsung auto nyinyir. Skandal Syahnas, Sadika, dan Randy Kejarnet yang menggemparkan jagat hiburan tanah air, diam-diam membuat Jessica Iskandar penasaran dengan kebenaran skandal itu. Karenanya saat berkunjung ke kediaman Syahnas dan JJ, Jedar tanpa tedeng aling-aling langsung menanyakan kabar panas tersebut kepada keduanya. Lantas, seperti apa reaksi dan jawaban Syahnas dan JJ? Oh, jadi selama ini cuma gimmick ya? Apa aja? Endusan KJJ. itu beritanya gimmick ya? Berita apa? Nggak ada apa-apa. Mau makan nggak? Ini gimmick beritanya apa? Acting sih sekarang ini? Ya sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Viral di sosmed. Heboh penampilan Panji Petualang bikin syok. Viral di sosial media penampilan Panji Petualang yang tidak seperti biasanya. Ya, Panji terlihat lebih kurus dan pucat. Usut punya usut, perubahan penampilan Panji disebabkan karena yang bersangkutan terserang diabetes. Selain diabetes, Panji juga mengungkapkan jika kesehatannya terganggu akibat dampak dari gigitan ular kobra yang sempat dialaminya. Kalau diabetes masa sering, Pak? Rahmat, coba kata teh ayah. Jarang dicek, ini mah udah nanti baru luka. Oh ya, udah. Pikiran Pak. Ini pikiran juga. Sing semrawut ini. Bang Pak ini mikiran naon? Kayak apa ya? Kayak saya aja, tuh saya mah mikiran teh nya loba pikiran, kemangnya mikiran naon? Oh, pikiranna sih ka urang. Lah tuh. Nah, Panji teh mau ini Pak, mau ngeliatin. Jadi nggak semua ular itu menyeramkan. Tapi ada yang dia pet eksotik Pak, yang memang dikembangbiakan untuk peliharaan. Viral, seorang anak tega taruh ayahnya di tempat sampah. Akhirnya diserahkan ke panti jompo. Sosial media dihebohkan dengan aksi seorang anak yang tega tak memberi makan dan bahkan sampai menelantarkan ayahnya yang sudah renta ke tempat sampah. Beruntung para penggiat aksi sosial dan petugas dari dinas sosial setempat bergerak cepat dengan membawa sang ayah malang tersebut ke panti sosial. Saya mandiin bapak kamu loh, tanya kemana-mana. Iya, karena saya nggak ada tempat aja, bukan. Enggak, oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau terima, kebersihannya bisa nggak dijaga selama ini? Bisa. Kamu taruh di tempat sampah kayak gitu emang manusiawi? Emang nggak ada tempatnya, Bu. Nggak ada kontrakan, saya nyari loh. Tanya banyak saksinya, Bu. Coba anak-anaknya juga sana deh, nyampe ada keputusan deh. Jadi kita nggak kerja 2 kali 3 kali gitu loh. Perjanjian buat kita, panti. Oh, untuk di Kalau panti. buat si Amul sendiri belum kan? Ya berarti tinggal tanda tangan dia. Kalau bapaknya nggak betah, dia dibawa pulang lah. Ya udah. Dibawa pulang, tapi satu ya Bu? Satu. Bikin perjanjian juga. Perjanjiannya di sana, betul. Di sana diurusin ya, Bu. Diurusin. Allahu Akbar.
Merinding, Rizky Febian ceritakan pengalaman di luar nalar, sempat dikejar sosok tak kasat mata di Istana Tambun. Rentetan berita heboh yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh pengalaman di luar nalar yang pernah dialami Rizky Febian di rumah sang ayah di Tambun. Ya, saat masih tinggal bersama sang ayah, Sule, di rumah Tambun atau yang biasa disebut Istana Tambun, Iki ternyata pernah mengalami kejadian horor. Kekasih Mahalini itu mengaku pernah melihat sosok tak kasat mata yang bahkan sempat menakutinya. Lantas bagaimana reaksi Iki? Gue tidak bisa melihat, tapi gue tuh emang dikasih tahu sama nyokap kalau gue misalkan memfokuskan hal itu ke sana, gue bisa sampai ngelihat dan segala macam. Cuman gue nggak mau. Akhirnya gue tuh cuma bisa merasakan, oh ini ada. Nah, yang paling takut itu adalah gue di Tambun. Enggak, jadi gue pas tidur gini, terus gue emang kalau tidur nggak bisa, harus ada guling kan. Akhirnya gue tutup muka guling. Nah, pas habis tutup guling ini di depan pintu kok ada kain putih, kata gue tuh. Ini beneran sumpah, ini kain putih depan pintu kan. Gue penasaran dong. Gue lihat ternyata dia diam gini. Ini gue beneran ngeliat. Wow, itu panas gue dari ujung kaki sampai sini panasnya. Nggak bisa ngomong gue. Gue udah mikir udah spesifik aja karena udah rambut panjang, gamis gitu kan udah. Kayak eyeliner nggak dia tuh? Kan ketutup. Ketutup. Abis gitu, oh hilang nih kata gue. Terus gue diem aja, nggak tidur. Gue tutup lagi lah, pakai guling. Terus kasur kayak dia kayak naik ke kasur pak. Kasur gue tuh goyang gini. Berasa kayak ada orang naik gitu. Iya. Pertama, rumah harus sering dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, rumah ditempati sebagai wasilah zikir, sholat, kemudian bertasbih dan melakukan kegiatan ibadah di situ. Yang ketiga, jangan menempatkan hal-hal atau benda-benda atau instrumen yang mengundang jin. Lagu-lagu, patung-patung, itu tempat kesukaan dia. Jadi memudahkan dia untuk masuk. Apa bacaan ruqyahnya? Baca ayat kursi. Itu ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-mu'awwidat ats-tsalatsa. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Yang ketiga, surat Al-Baqarah di ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wal ard ila akhir ayat. Nah itu. Nah kalau sudah itu dibaca insyaallah dia ngapal.